Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Arafah selalu menyimpan berjuta makna bagi umat Islam. Tapi tahun ini, sebuah peristiwa langit yang menggetarkan jiwa, mengguncang suasana spiritual di tengah jutaan jamaah. Langit Arafah tiba-tiba memunculkan formasi awan yang menyerupai lafaz Allah dengan cahaya keemasan yang menyinarinya. Ribuan orang yang menyaksikan langsung bersujud dan menangis, merasa betul-betul sedang disapa oleh Rob mereka di waktu paling mustajab. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Langit Arafah pada mulanya cerah tanpa gangguan. Jutaan jamaah duduk khusyuk di atas hamparan padang pasir, menengadahkan tangan dengan harapan dan linangan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi saksi dari salah satu fenomena paling menggugah hati dalam sejarah wukuf. Langit yang biru perlahan berubah menjadi keemasan, dan awan-awan mulai membentuk sesuatu yang luar biasa. Awan itu tampak membentuk pola yang tidak biasa, mula-mula samar, lalu perlahan menjadi jelas. Jamaah satu persatu mulai menunjuk ke langit, mengabarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Formasi awan itu kemudian membentuk lafaz Allah dalam tulisan Arab dengan pencahayaan yang seperti disengaja. Hening seketika menyelimuti padang Arafah. Semua mata menatap ke atas, menyaksikan tanda yang mengguncang kalbu. Beberapa jamaah menangis. Ada pula yang langsung bersujud. Sebagian besar hanya mampu mengucap subhanallah berkali-kali. Momen itu begitu sakral dan dalam. Di tengah kesyahduan, tidak sedikit pula yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, menyampaikan doa dan harapan terbesar mereka kepada Sang Pencipta. Fenomena langit itu bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Para jamaah merasa benar-benar diundang oleh Allah, disapa langsung melalui keindahan ciptaannya. Wajah-wajah penuh air mata dan senyum keharuan menghiasi seluruh padang Arafah. Hari itu, Arafah bukan hanya saksi wukuf, tetapi juga saksi cinta Allah yang menyentuh hati hamba Nia secara nyata. Tangisan mulai terdengar dari berbagai arah. Para jamaah, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, larut dalam suasana penuh haru. Lafaz Allah di langit seperti menghadirkan rasa kehadiran Allah yang begitu nyata, tidak ada yang mampu menahan air mata. Bahkan mereka yang tadinya datang dengan hati keras pun tersungkur dalam tangis penyesalan. Doa-doa yang selama ini terasa kering, kini mengalir deras dan tulus. Banyak yang mengaku bahwa mereka merasa seperti sedang berbicara langsung kepada Allah, tanpa sekat. Langit Arafah yang bersaksi atas kejadian ini, memperkuat suasana spiritual yang sudah sangat kuat. Ada yang berdoa untuk ampunan, ada yang memohon kesehatan, dan ada pula yang hanya bisa menangis tanpa kata. Beberapa orang tampak memeluk satu sama lain, sambil menyampaikan maaf, atau saling memotivasi untuk bertaubat. Tidak ada perbedaan negara, warna kulit, atau bahasa di sana, semua menjadi satu dalam tangisan dan harapan. Mereka percaya hari itu adalah waktu terbaik dalam hidup mereka, dan mereka tidak ingin melewatkannya tanpa perubahan dalam hati. Tangisan itu bukan karena sedih, melainkan karena merasa sangat dicintai. Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Melihat dan Maha Menjawab. Siapa yang sanggup menahan diri dari sujud dan air mata? Hari itu, ribuan hati yang kotor seolah dibersihkan dengan cahaya dan kasih-Nya yang luar biasa. Jamaah dari berbagai penjuru dunia memberikan kesaksian yang serupa. Mereka mengatakan bahwa lafaz Allah di langit terlihat sangat jelas. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah bentuk mukjizat atau paling tidak tanda cinta dari Tuhan. Beberapa bahkan merekamnya, namun banyak pula yang memilih hanya menyimpannya dalam hati dan jiwa. Seorang jamaah dari Nigeria bercerita bahwa ia melihat awan itu muncul setelah ia selesai membaca doa istighfar panjang. Ia merasa bahwa Allah langsung membalas doanya dengan menunjukkan kehadirannya. Dari Turki, seorang wanita tua berkata bahwa ia selama ini merasa doanya tak pernah didengar. Tapi hari itu, ia yakin Allah telah mendengarkannya. Dari Indonesia, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah menangis tersedu-sedu sambil memeluk Al-Quran kecil yang dibawanya. Ia mengatakan bahwa hidupnya selama ini jauh dari agama, dan baru di Arafah inilah ia merasa diampuni. Begitu banyak kisah menyentuh hati yang muncul dari satu momen yang sama. Semua orang menjadi saksi keajaiban itu.
Kisah-kisah ini kemudian menyebar di antara tenda-tenda jamaah. Orang-orang saling menyemangati untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lafaz Allah di langit menjadi penguat bahwa wukuf bukan sekadar ritual, melainkan pertemuan langsung antara hamba dan Robnya. Fenomena langit tersebut terjadi di tengah waktu wukuf, yakni waktu paling mustajab untuk berdoa. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka selain hari Arafah. Maka kehadiran lafaz Allah di langit seperti penguat bahwa doa-doa itu sedang dinaikkan langsung ke langit. Jamaah pun semakin khusyuk. Mereka melantunkan doa dengan linangan air mata, menyebut nama orang tua, anak-anak, pasangan dan sahabat yang jauh. Suasana menjadi sangat hening dan sakral. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan Allah. Lafaz Allah di langit seolah menjadi saksi dari semua doa-doa itu. Beberapa jamaah bahkan mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Mereka merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia nyata dan akhirat. Langit Arafah terasa bukan lagi bagian dari bumi, melainkan pintu menuju keabadian. Dalam suasana itu, tidak ada lagi ambisi dunia, yang ada hanya harapan untuk diampuni dan dicintai oleh Sang Maha Pengasih. Banyak yang meyakini bahwa doa-doa mereka hari itu langsung diijabah, dan bukan tanpa sebab, karena Allah telah menunjukkan tanda sintonia di atas langit Arafah. Tidak sedikit pula yang bernazar untuk berubah sepulang dari tanah suci, membawa semangat spiritual itu kembali ke tanah air mereka di tengah keheningan yang mendalam. Beberapa ulama yang turut serta dalam wukuf mulai memberikan tausiah singkat. Mereka mengingatkan bahwa kejadian seperti ini adalah bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya dan bukan untuk ditakuti, melainkan disyukuri. Ulama asal Madinah menyampaikan bahwa Allah selalu punya cara menunjukkan cintanya, dan hari itu, cinta itu ditunjukkan melalui langit. Seorang syekh dari Yaman mengatakan, kita tidak diminta untuk main kari-kari tanda, tapi jika tanda itu datang, maka tugas kita adalah memperbaiki hati. Kalimat itu disambut tangis dan anggukan kepala dari para jamaah yang mendengarnya. Tausiah yang sederhana, namun begitu menggugah, mengingatkan mereka agar tidak terjebak dalam kekaguman visual saja, tapi lebih pada perubahan ruhani. Para ulama juga mengingatkan bahwa tangisan dan keharuan itu harus dibawa pulang agar menjadi bahan bakar perubahan hidup. Bahwa ketika Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, itu bukan sekadar pemandangan indah, tapi panggilan untuk taubat dan kedekatan. Maka mereka pun mengajak semua jamaah untuk terus memperbanyak istighfar, dizikir, dan memperkuat niat ibadah. Dalam suasana itu, dakwah tidak lagi berupa ceramah panjang. Cukup dengan beberapa kalimat lembut, para ulama telah menyentuh hati para jamaah. Sebab langit hari itu sudah berbicara, dan tugas manusia hanyalah membuka hati untuk mendengarkannya. Tafsir mereka menjadi penerang, agar kejadian itu tak berhenti sebagai cerita, tapi menjadi hidayah tanpa dikomando. Ribuan jamaah secara spontan bersujud di atas pasir Arafah. Tidak peduli debu, panas, atau sempitnya ruang, semua merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Sujud itu terjadi secara serentak, seolah hati mereka semua digerakkan oleh tangan yang sama, tangan ilahi yang sedang mengundang hambanya untuk lebih dekat. Isak tangis terdengar di tengah-tengah sujud yang panjang itu. Tidak ada suara lain kecuali lantunan disikir pelan dan desahan haru. Sujud itu bukan hanya raga yang menempel tanah, tapi jiwa yang menyerahkan segalanya kepada Robnya. Banyak dari mereka merasa belum pernah bersujud dengan begitu dalam dan jujur sepanjang hidup. Beberapa jamaah menyebutkan bahwa saat sujud, itulah mereka merasakan ketenangan luar biasa. Hati mereka seperti dibersihkan dari semua beban. Ada yang berkata, aku ingin mati dalam sujud ini, karena belum pernah aku merasa sedekat ini dengan Allah. Kalimat yang menggambarkan betapa kuatnya energi spiritual saat itu. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa Arafah bukan sekadar ritual wukuf, tetapi tempat di mana surga seperti diturunkan sesaat ke bumi. Sujud bersama itu menjadi simbol kesatuan umat Islam dan simbol tunduknya manusia kepada Tuhannya. Di padang yang luas itu, berjuta dosa sedang ditumpahkan dan dibasuh oleh cahaya yang turun dari langit. Angin mulai bertiup kencang menjelang sore, menyapu debu dan tenda-tenda kecil yang tersebar di Arafah. Namun yang mengherankan, formasi awan yang menyerupai lafaz Allah tetap bertahan. Ia tidak pecah, tidak hilang, bahkan justru semakin terang. Seolah alam pun tunduk, membiarkan tanda itu tetap menggantung di atas kepala manusia.
Fenomena ini membuat para jamaah semakin yakin bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar kebetulan. Bahkan tim pengamat cuaca yang berada di pos dekat Jabal Rahmah menyebutkan bahwa formasi awan semestinya berubah atau menghilang dengan hembusan angin seperti itu. Namun awan itu justru seakan tidak terpengaruh oleh kekuatan alam. Kondisi ini membuat para jamaah kembali menangis. Mereka menyadari bahwa Allah sedang menunjukkan keajaiban di tengah mereka. Dengan cara yang lembut tapi nyata, para petugas yang tadinya sibuk menjaga jalur jamaah pun ikut berhenti, menatap ke langit, dan semua orang seperti dibekukan oleh kekaguman. Awan yang tetap bertahan itu menjadi saksi bisu akan kekuasaannya. Dan dalam hati setiap jamaah muncul kesadaran baru bahwa tidak ada yang lebih layak ditakuti dan dicintai selain Allah. Saat alam tunduk kepadanya, maka sudah seharusnya hati manusia pun tunduk pula. Dengan sepenuh keimanan dan pengabdian, di tengah kerumunan jamaah, terlihat seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya sambil menangis. Tangisnya bukan karena lapar atau lelah, tapi karena ia melihat ke langit dan bertanya polos, "Bu, kenapa Allah ada di atas kita hari ini?" Pertanyaan itu membuat sang ibu ikut menangis, memeluk anaknya erat-erat. Anak itu kemudian memejamkan matanya dan berdoa dengan suara pelan. Meski doanya tidak sempurna, namun kata-katanya begitu tulus. "Ya Allah, jangan jauh-jauh ya dari aku," katanya sambil menatap lafaz Allah di langit. Beberapa jamaah yang mendengar langsung tak kuasa menahan air mata. Anak itu dengan polosnya telah mewakili jutaan doa yang tak sempat terucap. Tidak sedikit jamaah dewasa yang berkata bahwa mereka merasa malu karena selama ini mereka menyimpan banyak dosa. Namun anak kecil itu bisa berdoa dengan hati yang begitu bersih. Beberapa bahkan bersyahadat ulang saat itu juga, berharap bisa kembali ke fitrah seperti anak kecil itu. Arafah memang tempat yang tidak hanya mempertemukan manusia dengan Tuhannya, tapi juga dengan jiwanya sendiri. Bocah itu menjadi simbol dari kesucian yang masih bisa diraih, dan langit yang bercahaya hari itu seakan menjadi pelajaran bahwa siapapun, tua maupun muda, jika hatinya bersih dan terbuka, maka Allah akan datang mengetuk dengan lembut. Tangis seorang anak pun bisa menjadi sebab turunnya kasih sayang langit. Hari Arafah memang dikenal sebagai hari terbaik untuk berdoa, tapi dengan munculnya lafaz Allah di langit, keyakinan jamaah semakin kuat bahwa dua-dua mereka sedang dijemput oleh langit. Para jamaah mengangkat tangan lebih tinggi, mulut mereka terus melafalkan harapan, dan hati mereka terbuka selebar-lebarnya. Tidak ada lagi sekat antara manusia dan Tuhan. Yang ada hanya pengakuan, harapan, dan penghambaan. Seorang laki-laki paruh baya dari Mesir duduk tersungkur, memohon agar anaknya yang sakit disembuhkan. Di sebelahnya, seorang perempuan dari Pakistan menangis menyebut nama-nama keluarganya satu persatu. Mereka tidak sedang berbicara dengan angin. Mereka berbicara kepada Allah yang menyapa lewat langit. Tangis yang mengiringi doa-doa itu bukan kelemahan, melainkan keikhlasan yang memuncak. Beberapa jamaah mengaku merasa seperti diampuni secara langsung. Perasaan ringan, lega, dan tenang membungkus tubuh mereka setelah lama memendam beban dosa. Bahkan ada yang berkata, "Aku belum pernah bisa menangis selama hidupku. Tapi di Arafah ini, air mata tak henti keluar." Doa menjadi bukan sekadar permintaan, tapi bentuk kepasrahan sepenuh jiwa. Fenomena lafaz Allah di langit itu memperkuat keyakinan mereka bahwa tak ada doa yang sia-sia. Waktu wukuf yang terbatas itu dimanfaatkan sebaik mungkin, karena siapa tahu itu adalah momen terakhir mereka bisa sedekat ini dengan Allah. Dan di tanah penuh berkah itu, jutaan manusia menaruh harap pada satu zat yang maha mengabulkan keajaiban langit di Arafah. Hari itu juga menghadirkan pertemuan emosional antara orang-orang yang saling kehilangan. Ada jamaah yang tak sengaja bertemu saudaranya yang telah lama terpisah karena konflik perang. Di antara tenda-tenda wukuf, mereka berpelukan, saling memandangi wajah satu sama lain sambil menangis tak percaya. Seorang ibu dari Suriah bertemu putrinya yang sudah 2 tahun tidak bisa dihubungi. Ia tidak tahu bahwa putrinya pun mendapat visa haji melalui jalur bantuan kemanusiaan. Allah mempertemukan mereka di tanah suci, di bawah langit yang bertuliskan namanya. Pelukan mereka menggetarkan hati banyak jamaah yang menyaksikan, karena terasa betul betapa besar kuasa Nia dalam mempertemukan hati yang tercerai. Ada pula sepasang kokik nenek yang bersujud berdampingan. Lalu setelah doa panjang, si nenek berbisik, "Kalau Allah izinkan, biarlah kita wafat di sini." Mereka bukan berbicara soal kematian dalam kesedihan,
tapi dalam rasa syukur yang sangat mendalam. Mereka ingin menutup hidup di tempat yang paling Allah cintai, dalam keadaan penuh ampunan. Hari itu bukan hanya penuh tangisan karena keharuan, tapi juga tangisan karena reuni, pelukan, dan maaf yang terucap. Lafaz Allah di langit menjadi saksi. Segala penyatuan jiwa dari keluarga, sahabat, hingga doa-doa yang selama ini mengambang di langit doa. Semuanya turun bersama cahaya itu dan menyatu di padang Arafah. Menjelang maghrib, langit mulai meredup dan formasi awan perlahan memudar. Tidak ada sorak atau tepuk tangan, hanya keheningan dan isak tangis lirih. Banyak jamaah yang memandang ke langit dengan pandangan lama, seakan ingin mengabadikan bentuk itu dalam hatinya untuk selamanya. Beberapa memotret, namun mayoritas hanya ingin menyimpannya dalam ruh mereka. Saat awan itu benar-benar hilang, sebagian jamaah mulai menangis lebih keras. Bukan karena sedih kehilangan cahaya, tapi karena merasa akan berpisah dari momen terindah dalam hidup mereka. Dan manusia kembali ke bumi harus melanjutkan hidup, membawa bekal dari momen sakral tadi. Namun tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Semua jamaah merasa telah diberi sesuatu, entah itu ketenangan, keimanan, ampunan, atau kekuatan baru untuk berubah. Mereka pulang dari Arafah seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dan ringan. Dan di hati mereka, lafaz Allah yang pernah tergantung di langit itu tidak akan pernah hilang. Saat bus-bus mulai bergerak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, wajah para jamaah tampak lebih teduh. Tidak ada lelah, hanya ketundukan. Momen itu telah berakhir, tapi efeknya akan kekal dalam jiwa mereka selamanya. Hari itu, Arafah telah menjadi saksi cinta langit kepada bumi. Sahabat sekalian, kisah tentang lafaz Allah yang muncul di langit Arafah ini bukan sekadar kabar viral atau pemandangan indah. Ia adalah pengingat bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Bahkan ketika mereka jauh, di hari terbaik, di tempat terbaik, Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Menerima, Maha Mendengar, dan Maha Penyayang. Semoga kisah ini bukan hanya menggugah hati sesaat, tetapi menjadi bahan renungan sepanjang usia, bahwa hidup ini hanyalah perjalanan kembali kepadanya. Dan saat Allah memberikan tanda, tugas kita adalah menunduk, bersyukur, dan memperbaiki diri. Jangan tunggu Arafah untuk bertaubat, tapi jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamunya tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga hati kita dalam cahaya iman, seperti langit Arafah yang dulu bersinar dengan namanya.